Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman semuanya, para penggemar sepak bola tanah air, para fan dan juga supporter timnas Indonesia. Bravo sepak bola Indonesia. Tim nasional U17 setelah mencatatkan sebuah sejarah baru berhasil mengalahkan tim yang menjadi momok di Asia, bisa dikatakan favorit juara Piala Asia, langganan dari Asia untuk mewakili Asia di Piala Dunia yaitu Korea Selatan dengan skor yang meskipun tipis hanya 1-0, namun itu membuktikan bahwa kita dengan materi yang ada, dengan banyak sekali pemain-pemain lokal ya, kalau kita lihat hanya backer saja yang naturalisasi, ternyata kita mampu mengalahkan Korea Selatan. Jadi sebenarnya kita memiliki potensi Indonesia ini. Jika dimanage secara baik, ditata dari sejak dini, hingga senior mereka mau menjaga diri dan pelatihnya bagus, kita mampu bersaing di Asia untuk selalu menjadi wakil Asia di Piala Dunia, yaitu harapan kita. Bukan hanya sekali saja, namun diharapkan oleh Bapak Erick Thohir, Ketua PSSI, bahwa Indonesia harus bisa masuk ke Piala Dunia, tidak hanya numpang lewat, namun juga harus kalau bisa konsisten lah, ikut terus seperti Jepang, Korea. Itu harapan kita. Timnas U17 mencetak sejarah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 lewat gol titik putih penalti. Ada bola rebound namun berhasil disambar kembali. Meskipun itu ada juga berbau keberuntungan, namun jika timnas tidak mampu menyerang untuk memasuki area kotak penalti, juga tidak ada ya kemungkinan momen untuk mendapatkan penalti itu. Jadi memang tim ini bagus, mereka menerapkan strategi yang bertahan, merapatkan pemain. Jadi pemain Korea kalau kita lihat kemarin sangat frustasi dengan pertahanan yang sangat berlapis-berlapis dari timnas kita. Tidak hanya itu, kalau kita lihat fisiknya timnas U17 ini memang sangat kuat ya. Staminanya sampai menit 97 itu sepertinya dari menit awal tidak ada perubahan. Itu yang kita salut ya. Padahal diserang dari lini tengah, lini samping kiri, mereka di pressing, mereka tetap fighting spirit. Fisiknya saya rasa kinerja dari coach Nova Arianto ini untuk menggembleng fisiknya di Jogja kemarin sudah tidak bisa diragukan dan terlihat hasilnya. Mereka tidak pernah kelelahan rasanya, seperti tidak ada tidak ada paru-parunya mereka seperti robot lah kalau kita lihat. Sampai media Korea sendiri juga mengakui fisik stamina timnas Indonesia U17 ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat timnas U17-nya Korea seperti sudah kelelahan ya. Kalau lihat dari mulut, nafasnya mereka kayak kalau kita main bola kita sudah kelelahan seperti itu. Namun kalau kita lihat dari raut muka pemain-pemain kita U17 ini sepertinya ya masihlah 70-an% baterainya. Kalau kita lihat ya fisiknya itu di saat menit-menit 97, 95 mereka masih oke. Dan tidak perlu main cantik, itulah yang sudah digembarkan di media ya. Yang penting kita menang. Namun juga tidak ada yang senang juga ini Bung Toel ini dengan pola strategi bermainnya Coach Nova Arianto yang tidak perlu main cantik. Kita yang penting menang, kita tidak kebobolan. Ada juga yang tidak setuju. Mereka menginginkan sepak bola atraktif seperti lawan Australia dan kita dibantai. Mungkin itu ya keinginan mereka. Ternyata Coach Nova Arianto ini banyak yang menilai, menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dari Sintayong, karena sudah lama juga menjadi asistennya Sintayong ya, ikut. Jadi sedikit banyak sudah tahulah ilmunya Sintayong tentang pengembangan sepak bola Indonesia, gimana baiknya apa kita memakai pola strategi bertahan, attacking football atau defensive football. Jadi kayaknya sudah diambil ilmunya Sintayong ini dan sudah kerasa dan sudah bisa mengalahkan negara dari gurunya, yaitu Sintayong Korea Selatan. Jadi sukses untuk timnas U17, selangkah lagi akan menuju ke Piala Dunia U17 jika satu kali saja menang. Kita melawan Yaman atau Afghanistan, sudah dipastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Jadi karena jatah Asia ada 8, kalau kita lolos ke fase knockout ini, fase grup ini, berarti sudah masuk 8 besar dan kita sudah otomatis dapat tiket ke Piala Dunia U17. Kita berharapkan kita mampu dan kita bisa. Saya yakin kita bisa ya, karena Korea Selatan ini sudah diunggulkan di grup ini.
Jadi favoritnya juara Piala Asia tahun ini mereka sudah kita atasi, berarti kan tinggal yang tidak difavoritkan atau di underdogkan seperti Afghanistan dan juga Yaman. Tentunya kita bisa lah. Kalau tidak bisa menang ya kita bisa menang draw dari kedua negara ini, kita tentunya sudah bisa lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Jadi peluangnya kita sangat besar. Kita sekarang sudah tidak dipandang sebelah mata. U23 kita kemarin juga sukses. Sekarang kayaknya kita juga mampu lah untuk menapaki jejak timnas U23 kemarin ya. Semoga saja. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.